Halo kawan-kawan sahabat farm, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan review lagi nih salah satu materi yang terbilang legend karena sudah berkiprah di Indonesia itu cukup lama, namun persebarannya belum maksimal. Dan ada banyak juga ya, karena manfaat dari ayam ini dijadikan sebagai ayam persilangan dengan tujuan petelur ataupun kampung pedaging. Nah, kawan-kawan bisa cek saja biodata dari Black Australorp. Ayam ini berasal dari Australia, dikembangkan di sana ya, menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan di kandang sahabat farm juga menyediakan ya, karena kita sekarang fokusnya itu di ayam-ayam yang ori. Kita lebih suka ngembangin ayam-ayam ori import karena alasannya itu kita cukup ternak sedikit ya, karena tujuannya untuk hias. Nah, ayam-ayam yang masih ori bisa dijadikan sebagai ayam hias seperti yang ada di kandang sahabat farm ini. Ini adalah Black Australorp, warnanya lur, ini warnanya black kumbang dan posturnya juga cukup gemoy. Ini cocok banget untuk penghias halaman rumah. Selain manfaatnya sebagai ayam petelur, jadi kita bisa dapat beberapa keuntungan nih. Selain dijadikan sebagai ayam materi yang nantinya kita silangkan untuk menunjang atau meningkatkan produktivitas telur, ataupun kita jadikan sebagai ayam hias. Ngomong-ngomong soal produktivitas untuk Black Australorp, ini produksinya hampir sama seperti ayam Leghorn, yaitu antara 280 hingga 300 butir per tahunnya. Dan kemarin ada juga nih, ada yang sempat, salah satu kawan kita yang komen, untuk ayam yang ori ini produksinya kalah sama ayam layer petelur ataupun ayam yang sudah disilangkan. Nah, untuk jawabannya ya, jadi tujuan persilangan itu untuk meningkatkan produktivitas, entah itu daging ataupun telur. Jadi untuk ayam-ayam layer petelur atau ayam-ayam yang dari PT itu memang hasil dari persilangan seperti Rhode Island Red ataupun ayam-ayam yang jenis lain lah yang masih ori, dan dibuat untuk ayam petelur komersil seperti itu. Dan semua ayam yang masih ori produktivitasnya itu standar, entah itu di daging ataupun petelur seperti itu. Jadi memang tujuan dari persilangan itu untuk meningkatkan produktivitas seperti itu kawan-kawan. Jadi sebelum kawan-kawan ternak, lihat dulu tujuannya itu mau apa. Kalau misalkan hanya sekedar untuk petelur konsumsi, kawan-kawan bisa ambil banyak kok untuk jenis-jenis ayam yang sudah disilang, seperti layer petelur dari Lohman ataupun ayam Arab ataupun ayam yang jenis lain. Itu lebih prospek ya, yang sudah silangan, dan hasil dari silangan itu berawal dari ayam-ayam yang ori seperti ini. Dan ada pertanyaan, Bang, ini ayam ori atau ayam Black Australorp ataupun Barred Rock itu kalau kita ternak itu hasilnya seperti apa? Apakah kita bisa jual ataupun prospek di pasarannya? Dan di sini kita akan jelaskan. Untuk ayam ori itu dari tujuan awalnya kawan-kawan semua. Tujuannya untuk ayam hias ataupun tujuannya untuk materi persilangan. Kalau materi persilangan, jadi kita bisa punya yang ori, tapi kita punya ayam yang hasil silangan. Tanpa kita punya ayam ori, kita nggak bisa ngilangin. Seperti itu kawan-kawan. Jadi memang tujuan dari persilangan itu untuk meningkatkan daya telur ataupun daya produktivitas dari pertumbuhan si ayam tersebut. Dan untuk ayam-ayam yang ori itu kita tujuannya dari sahabat farm sendiri memang mendatangkan telur tetas dari luar negeri, kita tetaskan di Indonesia, kita jadikan sebagai ayam hias yang multifungsi. Yang multifungsi dalam artian, jadi misalkan kita pengen cetak ayam petelur secara mandiri, kita harus punya ayam ori. Jadi jelas jalurnya, misalkan Black Australorp kita silang dengan Black Leghorn, tentu saja produktivitas telurnya itu lebih tinggi. Karena dari jenis-jenis Leghorn itu memang diperuntukkan sebagai ayam tipe petelur handal. Sedangkan Black Australorp dia adalah tipe ayam petelur diguna. Jadi bisa dimanfaatkan menjadi dualitas, entah itu daging ataupun telur.
Nah, untuk kawan-kawan yang ingin menghilangkan atau cari yang hasil silangan juga bisa. Misal untuk ayam petelur yang sudah silangan, harganya itu tidak semahal seperti ayam ori. Karena memang ayam ori ini telurnya dari luar negeri itu cukup mahal dan daya tahan tubuhnya itu cukup ringkih. Tidak semudah kita ngembangin ayam-ayam endemik Indonesia atau ayam-ayam kampung pada umumnya. Untuk ayam-ayam ori, entah itu Black Australorp ataupun Barred Rock, apalagi jenis Leghorn, itu lebih ringkih di iklim Indonesia. Bang, telurnya kok mahal banget? Ataupun anakannya ini kok mahal banget ya, ayam-ayam impor? Ya memang karena telur tetas kita datangkan dari luar negeri itu harganya cukup lumayan mahal. Dan minimal pembelian itu 15 butir. Dari 15 butir itu hanya beberapa persen yang mentas. Itu juga belum tentu sehat semua sampai dewasa. Nah, tantangannya itu paling di situ kawan-kawan. Untuk pengembangbiakan ayam-ayam impor seperti ini. Memang terlihat cantik ya kalau misalkan kita umbar, kita ternak di halaman rumah, itu terlihat gemoy dan cantik-cantik, terutama untuk Black Australorp ataupun ayam-ayam jenis lain. Cuman untuk perawatannya memang cukup rinci. Dan untuk telur tetasnya kenapa sekarang dari sahabat farm tidak menyediakan? Ya mungkin belum ya, karena untuk pengiriman di Indonesia itu kita menggunakan agen pengiriman barang. Jadi kalau kita ngirim telur itu disamakan perlakuannya sama kayak barang-barang yang lain, sekalipun kita tulis dengan jelas dan besar di boxnya itu adalah telur tetas, jangan dibanting, tetap aja beresiko juga nanti dikertakannya, karena kita sudah menggunakan beberapa sistem packing ya, dari mulai packing menggunakan bubble wrap dan juga packing menggunakan styrofoam ataupun packing yang menggunakan busa kasur. Jadi lebih safety memang, cuman untuk fertilitasnya namanya telur itu tidak full fertil semua dan guncang di jalan itu mempengaruhi nanti di penetasannya seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk Black Australorp memang kita kembangkan cukup banyak ya di kandang kita dan kita jadikan sebagai ayam materi persilangan KPU atau ayam kampung petelur unggul. Kita juga sudah pernah ya bikin konten tentang ayam KPU. Itu adalah ayam hasil persilangan antara Black Australorp yang kita silang-silangkan dengan jenis-jenis Leghorn seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk sektor pakan nih, untuk pakan kemarin kita sudah bikinkan konten juga ya. Rekan-rekan bisa cek saja untuk konten kita yang seputar pakan. Nah, untuk pakan semua ayam jenis petelur itu wajib menggunakan ayam petelur atau konsentrat ayam petelur. Ayam petelur itu beda dengan ayam pedaging yang fokusnya hanya di pertumbuhan bukan daya telur. Untuk ayam petelur sendiri ini terbilang agak ringkih karena dia sensitif terhadap iklim, cuaca, dan juga pakan. Kita misalkan gonta-ganti pakan itu mempengaruhi produktivitas. Kadang hari ini nelor, besoknya libur. Resikonya di situ kawan-kawan. Apalagi kalau ayam petelur kita kasih makan nasi sisa, itu kurang cocok ya. Karena dia fokusnya di petelur, biasanya mempengaruhi banget di produktivitas telurnya, bahkan ada yang sampai stres dan rontok bulu seperti itu. Kalau untuk ayam tipe pedaging yang sudah disilangkan sebagai jalur untuk ayam kampung pedaging, itu memang produktivitas dari pertumbuhan, misalkan kita diberikan limbah rumah tangga itu cocok-cocok aja seperti itu kawan-kawan. Dan berikutnya ini adalah ayam Barred Rock. Nah, kita sepilkan untuk anakan-anakan ayam Barred Rock. Kita juga ada Australorp. Pokoknya tipe-tipe petelur yang original insya Allah kita ada. Walaupun untuk pemesanannya tetap antri karena memang belum berkembang banyak di kandang kita. Seperti itu kawan-kawan. Untuk Barred Rock kita ready stock juga ya untuk ayam yang lainnya import. Jadi memang ayam impor dan ayam yang sudah disilangkan ataupun ayam yang ada di Indonesia sendiri dari segi warna, postur itu lebih kelihatan beda seperti itu. Nah, ini adalah anakan-anakan Barred Rock dengan usia kurang lebih usia 1 bulanan.
Ini untuk usia 1 bulanan biasanya kita prediksi sekitar 75% untuk jantan betina. Nanti lebih kelihatan di usia 1,5 bulan ke atas. Dan untuk anakan-anakan atau DOC yang sudah persilangan, yang produktivitasnya tinggi, 300 butir up, ini kita ada jenis ayam KPU, yaitu kampung petelur unggul, seperti itu. Hasil dari persilangan ayam-ayam seperti Black Australorp, Black Leghorn, White Leghorn, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan untuk White Leghorn ya, yang tipe petelur handal, kita ada juga, tapi tidak banyak ya, karena memang belum full berkembang biak di kandang kita, seperti itu. Kita infokan lagi nih untuk kawan-kawan, untuk pakan ya, untuk ayam petelur tidak cocok pakan nasi sisa. Tapi kalau untuk ayam-ayam Bangkok atau ayam-ayam Samo yang posturnya tinggi besar, itu kalau untuk campuran bedak dan nasi sisa itu bisa, seperti itu kawan-kawan. Itu khusus untuk ayam-ayam yang tipenya bukan tipe ayam petelur. Kalau untuk petelur itu kebanyakan atau rata-rata itu menggunakan pakan khusus ayam petelur, atau biasanya di toko-toko itu kan ada untuk pakan jadi atau pakan yang sudah diracik dari PT, seperti dari jenis Pokpan ataupun Biprofit. Itu banyak banget untuk pakan-pakan yang khusus untuk ayam petelur. Dan untuk anakan tetap kita menggunakan 511 atau 594. Itu udah cocok banget untuk pertumbuhan atau starter ayam-ayam seperti petelur ataupun pedaging. Nanti untuk peralihan atau pergantian dari pakan itu biasanya bertahap, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang dari Sahabat Farm. Jika ada kritik, saran, atau masukan dari kawan-kawan semua, silahkan tinggalkan pesan di bawah kolom komentar. Dan untuk pemesanan, langsung saja cek bio Sahabat Farm. Nanti di situ ada WA, ada Google Map, dan lain sebagainya. Dan untuk rekan-rekan, insya Allah kita terapkan garansi hidup sampai lokasi, terutama Pulau Jawa ya. Kalau keluar pulau biasanya kita garansi 50%, tapi insya Allah kebanyakan sih lebih aman ya kalau untuk anakan daripada telur tetas. Walaupun dari segi ongkir dan harga anakannya itu agak cukup lumayan lebih mahal daripada telur tetasnya, seperti itu kawan-kawan. Oke, sekian dulu. Salam ternak, salam sehat, dan salam Sahabat Farm.